Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan ketiga, masih tetap di bab hidrokarbon. Kali ini kita akan belajar mengenai cabang serta tata nama untuk senyawa alkana ketika dia memiliki cabang. Nah, kita coba dulu. Cabang itu nama lainnya adalah gugus alkil, di mana adalah alkana yang telah kehilangan satu atom H. Sehingga rumus umum untuk gugus alkil adalah CnH2n plus 1. Karena kemarin untuk alkana rumus umumnya adalah CnH2n plus 1, sedangkan alkil ada kehilangan satu atom H. Berarti kali ini tidak ditambahkan 2 tapi cukup ditambahkan 1 atom H. Nah, gugus alkil ini namanya nanti hanya berbeda di bagian akhirannya saja, yaitu diberi akhiran il. Tadinya metana berubah menjadi metil, etana berubah jadi etil, propana menjadi propil, dan seterusnya. Nah, gugus metil dan etil hanya ada satu jenis, jadi metil ada metil saja, begitupun dengan etil. Sedangkan propil dan setelahnya, yaitu butil dan seterusnya, itu bisa lebih dari satu. Propil ada temannya yang lain disebut isopropil, begitupun dengan butil. Nah, jenis-jenisnya tadi metil dan etil. Ya, metil itu CH3, ingat C tangannya 4 terpakai dengan H sebanyak 3, berarti tangannya sisa 1 yaitu stripnya 1. Nah, C2H5 boleh ditulis seperti ini untuk etil, atau dijabarkan CH3 CH2, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Karena sama-sama C-nya 2, H-nya ada 5. Nah, tadi profil itu lebih dari satu. Kalau ditulisnya seperti ini C3H7, ya, ditulisnya C3H7, atau dijabarkan seperti ini penjabarannya atau seperti lantai lurus, maka namanya adalah propil. Sedangkan metil dan etil hanya ada satu. Nah, ini butil, pentil dan seterusnya. Kalau tulisannya seperti ini gitu atau berupa rantai lurus, cabangnya itu rantai lurus, maka namanya tinggal kasih akhiran il. Nah, atau yang seperti ini. Tadi metil, etil, propil sudah. Nah, ada yang namanya isopropil. Isopropil ini sama aja dengan propil. Perhatikan jumlah C-nya ada 3, H-nya ada 7. Sama seperti dengan propil, C3H7. Nah, tapi jenis cabangnya berbeda. Kalau propil saja itu rantainya lurus, sedangkan isopropil rantai cabangnya itu juga bercabang lagi. Nah, ini butil, ada temannya sekunder butil, isobutil, dan tersier butil. Di sini ada strip ya, ikatan, tangan ikatan. Nah, tangan ikatan ini yang nanti akan berikatan dengan rantai utama atau rantai yang paling panjang. Nah, diingat-ingat aja gambar cabangnya itu seperti apa. Kalau lurus itu lebih gampang. Nah, tata nama senyawa bercabang. Kita ambil yang cabangnya satu dulu jumlahnya. Alurnya sama, tentukan terlebih dahulu lantai utamanya atau rantai yang paling panjang. Lalu beri nomor. Nah, dengan catatan nomor 1 harus berada pada ujung yang dekat cabang. Boleh di ujung manapun, yang penting dekat dengan cabang. Lalu tandai atom C yang tidak diberi nomor. Nah, itu berarti dia merupakan atau nantinya akan bertindak sebagai cabang atau alkil. Lalu kita tinggal tuliskan nomor cabangnya terletak di nomor berapa, diikuti nama cabang. Ini ada tanda strip harus ditulis, lalu nama rantai utama. Nama rantai utamanya nanti adalah yang berakhiran ana. Sedangkan nama cabang yang nanti akhirannya adalah il. Contohnya, tentukanlah nama senyawa alkana berikut ini. Kita cek dulu yang ini ya. Pertama, tentukan dulu rantai yang paling panjang.
Yang paling panjang adalah ini, ya, lurus, berat. Lalu kita berikan nomor. Nomornya adalah dekat dengan cabang. Kalau dari kiri 1, 2. Ini nomor 1, nomor 2. Ini nomor 3, ini nomor 4. Sedangkan kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, yang tadinya nomor 2 berubah jadi nomor 3. Sehingga kita ambil dari angka sisi sebelah kiri saja. Cabangnya yang ini bertindak cabang terletak pada nomor 2. Perhatikan CH3. CH3 itu nama cabangnya adalah metil. Baru kita tuliskan. Yang pertama dituliskan adalah cabangnya. Cabangnya terletak di nomor 2. Tulis 2 strip. Lalu nama cabang yaitu metil. Baru rantai utama. Rantai utama itu rantai terpanjang. Lihat panjangnya berapa. Panjangnya adalah 4. 4 itu adalah butana. Jadi namanya untuk struktur yang ini adalah 2-metil butana. Nah, sedangkan yang ini, yang kedua, ini juga sama, rantai terpanjangnya atau rantai utamanya lurus saja. Yang ini bertindak sebagai cabang. Cabangnya CH3 sama seperti soal sebelah, namanya adalah tetap metil. Nah, untuk penomoran boleh dari kiri, dari kanan. Kenapa? Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama di nomor 3 nantinya kalau kita mulai dari sebelah kiri. Nah, kalau ada yang seperti ini boleh bebas dari ujung kiri ataupun ujung kanan. Baru kita tulis. Pertama tadi nomornya dulu. Cabang metil terletak di nomor 3. Tulis 3, namanya adalah metil. 3 metil. Rantai paling panjang, panjangnya 5. Berarti namanya pentana. 3 metil pentana. Contoh yang lain. Contoh yang ini. Rantai yang paling panjang adalah dari sini. Dari kiri lalu ke bawah, kiri lagi. Tidak bisa lurus. Kalau lurus panjangnya hanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Sedangkan kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang bertindak cabang adalah ini. Lagi-lagi CH3 yang namanya adalah metil. Ya, lalu kita beri nomor. Coba kita cek dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata cabangnya terletak di nomor 4. Nah, sekarang kita coba hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata kalau dari bawah cabangnya lebih dekat, yaitu di nomor 3. Maka kita tulis saja 3 metil. Paling panjangnya 6, berarti 3 metil. Kalau 6 itu namanya adalah heksana. Nah, kita coba lagi nomor berikutnya yang ini ya. Paling panjang. Paling panjang adalah dari kiri boleh ke bawah ataupun lurus. Karena panjangnya sama. Kalau lurus panjangnya 6, kalau ke bawah juga panjangnya 6. Nah, sekarang nomor satunya ada di sisi sebelah kiri atau dari bawah. Kita ambilnya dari bawah. Karena cabangnya nanti akan terletak di nomor 3. Ini cabang. Karena ini lihat cabangnya. Cabangnya adalah CH3, CH2. Yang kita ketahui ini namanya etil. Berarti namanya adalah 3 etil. 6 tetap namanya heksana.
Nah, kalau alkana bercabang banyak, ada aturan tambahan. Di mana aturan tambahannya adalah nanti cabangnya itu harus disusun sesuai dengan abjad. Kalau ada cabangnya sama, nanti diberi awalan di. Kalau ada cabangnya sama. Sebagai contoh, kita ambil yang ini. Ini panjangnya adalah lurus. Ini cabang, ini cabang. Penomornya kita ambil dari kiri saja. Cabangnya sama. Ini namanya metil. Ini juga sama, namanya metil. Ada cabang yang sama, gitu kan ya. Kita nomornya ditulis aja berurutan, yaitu di nomor 2 dan di nomor 3. Karena ada 2 nomor berurutan, diberi awalan di. Kalau ada 3 berarti tri. Kalau 4 berarti tetra. Baru ditulis nama cabangnya di metil. Panjangnya 4 berarti namanya butana. Contoh yang berikutnya, ini juga sama, rantainya lurus saja, yang paling panjang. Cabang, 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 sama-sama metil. Nomor satunya kalau dari kanan metil yang nomor 3, kalau dari kiri ini terletak nomor 2. 4, 5, 6. Karena cabangnya sama seperti tadi contoh sebelumnya, tulis aja dulu nomornya di nomor berapa aja, yaitu 2,3,3. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 3. Karena nomor 3-nya 2 kali nggak apa-apa ditulis 2,33. 3,3-nya A3-nya ditulis 2 kali nggak apa-apa. Karena ada 3 angka berderet berturut-turut, berarti awalannya adalah tri. Baru namanya trimetil. Panjangnya 6 berarti namanya tadi heksa. Ini juga sama. Nah, kali ini kita ambil yang cabangnya berbeda. Ini panjangnya seperti ini cabang, ini cabang. Nomor satunya dari sini. Nah, kali ini cabangnya berbeda, ada 2 tapi berbeda. Yang ini 1 metil, yang 1 etil. Kalau ada yang berbeda seperti ini, maka harus sesuai dengan abjad. Siapa dulu, M atau E? Harusnya kan E dulu, E terletak nomor 3, 3 etil. Baru tanda koma, baru cabang yang berikutnya yaitu 2 metil. Setelah cabangnya ditulis semua, baru rantai terpanjangnya 6. Balik lagi tadi namanya heksana. Ya. Berikutnya, ini yang paling panjang ke sini. Ini cabang, cabang. Ini namanya metil. Ini namanya isopropil. Bisa dicek di daftar nama cabang yang bentuknya seperti ini. CH3, CH, CH3. Nah, sekarang kira-kira metil sama isopropil duluan mana? Ya, yang benar adalah P. Kok kenapa P? Kita ambil kata dasar metil propil. Isonya tidak perlu diajak untuk mengurutkan. Jadi iso nggak diambil huruf I-nya, tapi ambil huruf P untuk metil. Maka tetap metil dulu yang duluan. Nomor satunya terletak sama-sama di nomor 4. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Maka ada 4 metil, baru 4 isopropil. Rantai terpanjangnya 8 berarti namanya oktana. Jadi namanya 4 metil, 4 isopropil, oktana. Nah, silakan dipelajari. Ini latihannya. Latihannya untuk dikerjakan. Nanti akan ada tugas tambahan untuk masing-masing siswa. Jadi yang ini wajib dikerjakan. Nanti tugas tambahannya dikirim di via grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.